Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bahasan berita acara atau press release, gitu ya. Jadi ya sederhananya berita acara atau press release itu adalah dokumen resmi yang berisi laporan singkat mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi setiap kali teman-teman melakukan kegiatan itu idealnya membuat sebuah berita acara gitu. Yang mana nanti berita acara ini itu menjadi salah satu acuan gitu ya untuk pemberitaan secara online di website PCIM kayak gitu. Selain itu ya berita acara juga itu untuk kebutuhan internal gitu ya, untuk kebutuhan internal PCIM biar salah satu bukti gitu ya tentang acara yang udah terlaksana dari program yang memang sudah diagendakan sebelumnya gitu. Nah, jadi dokumen ini ditulis dengan kaidah penulisan berita sehingga mudah dipahami publik dan dapat dijadikan sumber informasi resmi organisasi. Nah, selain itu ya fungsinya ya arsip resmi, kemudian memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal, kemudian menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas organisasi. Nah, ini untuk terkait apa? Terkait layoutnya, gitu ya, margin dan segala macamnya bisa dilihat. Sebenarnya sama-sama aja sih dari yang kemarin. Buat apa? Buat layoutnya. Kemudian buat header juga itu sama, gitu ya, logo, kemudian judul dokumen, berita acara atau press release, ditambah nama kegiatan, gitu. Buat footernya juga sama. Nah, muatannya ini nanti dia terdiri dari kota, hari dan tanggal pelaksanaan, gitu ya. Kemudian yang kedua itu gambaran umum acara, mencakup latar belakang singkat, rangkaian kegiatan dan suasana pelaksanaan. Yang ketiga itu rincian kegiatan, diuraikan berdasarkan urutan acara, mencakup informasi waktu, tempat dan tokoh yang hadir dan aktivitas penting, gitu ya. Dan yang keempat itu pernyataan atau kutipan dari tokoh, narasumber atau pihak terkait yang relevan. Yang kelima, hasil atau capaian, misalnya keputusan rapat, penandatanganan MOU, jumlah peserta atau target kegiatan yang tercapai. Kemudian ditutup, berisi harapan dan tindak lanjut. Di akhir gitu ya, itu ditulis dengan nama penulisnya. Siapa yang menyusun berita acara tersebut gitu. Nah, terkait apa kaidahnya gitu ya, itu berita acara itu menggunakan bahasa resmi dan objektif gitu ya. Jadi nggak pakai penggunaan bahasa yang semi formal atau misalkan yang ke kayak bahasa kita ke teman gitu, tapi itu menggunakan bahasa resmi gitu ya. Jadi hindari percakapan atau ungkapan pribadi, terus tulis dengan gaya bahasa yang formal, padat dan netral. Nah, kemudian yang kedua itu mengikuti struktur 5W1H gitu ya, yang mencakup apa, what atau jenis kegiatan apa yang dilaksanakan, who siapa pihak yang terlibat atau tokoh yang hadir, kemudian when kapan kegiatan dilaksanakan, where di mana tempat acara berlangsung, kemudian why kenapa kegiatan itu dilaksanakan atau diagendakan gitu ya. Kemudian how itu bagaimana suasana kegiatan berjalannya seperti apa. Nah, terus yang ketiga itu bahasanya singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele gitu ya. Dan menghindari pengulangan informasi. Nah, terus yang keempat itu penggunaan sudut pandang pihak ketiga. Jadi tidak menggunakan kata ganti saya gitu. Jadi bukan misalkan penulisnya hadir di acara tersebut, kemudian saya melihat apa ketua PCIM mengatakan segala macam gitu. Nah, ini apa sudut pandangnya sudut pandang pihak ketiga. Kemudian gunakan kalimat informatif yang menggambarkan fakta. Kemudian yang kelima itu memuat unsur dokumentasi gitu ya, jika memungkinkan gitu. Jadi bisa berita acara itu menyertakan foto kegiatan gitu ya. Untuk formatnya ya seperti biasa gitu. Disusun dengan rapi, mau satu secara utuh, disesuaikan dengan marginnya atau dibagi dua gitu ya. Ada dua dokumentasi. Kemudian apa ukurannya portrait gitu ya. Bentuknya tuh portrait dan sama besar. Nah, foto yang dipilih itu yang paling representatif, rapih dan sesuai konteks. Kemudian yang keenam itu penulisan kronologis gitu ya. Jadi penulisannya itu sesuai jalannya kegiatan, nggak loncat-loncat. Nah, kemudian yang ketujuh pencantuman kutipan. Jadi jika ada tokoh atau pihak penting yang memberi pernyataan, gunakan kutipan langsung dengan tanda kutip. Yang kedelapan, waktu penulisan berita acara. Itu berita acara disusun paling lambat 1 hari setelah kegiatan dan diunggah ke website resmi organisasi. Ini idealnya. Jadi idealnya itu berita acara disusun paling lambat 1 hari setelah kegiatan. Paling cepat itu paling ideal itu langsung setelah kegiatan, ya mungkin 3 jam setelahnya itu udah rilis berita acara kayak gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk terkait berita acara.